Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Tias Putri Wijayanti, CGP Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Kali ini saya akan memaparkan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan BAKJA. Tujuan pembelajaran ini yaitu saya berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan yang sesuai. Yang kedua, saya berlatih menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya di sekolah. Apa itu inquiry apresiatif atau biasa kita singkat dengan IA? Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif atau kooperatif dalam menemukan hal terbaik pada diri. Yang kedua, inquiry apresiatif adalah upaya perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan secara sistematis. Tahapan bakja yang kita akan kerjakan kali ini adalah B. Buat pertanyaan utama atau biasa kita singkat define. A. Ambil pelajaran yaitu discover. Lalu G. Gali mimpi atau dream. C. Jabarkan rencana, desain. Dan A. Atur eksekusi atau deliver. Visi saya sebagai calon guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri, berpotensi, dan beradab. Rumusan prakarsa perubahan yang saya buat yang pertama dengan alur atap yang pertama A. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kekuatan kodrat masing-masing sebagai bekal potensi diri sehingga perlu diasah dan dikembangkan secara optimal. Lalu T. Tantangan. Memberikan PDBK kesempatan agar berani untuk menunjukkan potensi dirinya selama proses pembelajaran. A. Aksi. Membantu menumbuhkan ataupun meningkatkan rasa percaya diri PDBK selama mengikuti proses pembelajaran. Dan P. Pembelajaran, yaitu PDBK memahami mengapa mereka perlu memiliki keberanian dan rasa percaya diri selama mengikuti proses pembelajaran. Dari rumusan prakarsa perubahan dengan alur atap tersebut, saya merumuskan pernyataan prakarsa perubahan yaitu meningkatkan rasa percaya diri PDBK melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tahapan bakja berdasarkan prakarsa perubahan yang saya buat tersebut yaitu yang pertama B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat yang pertama, apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri PDBK? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Yang ketiga, hal-hal apa yang dapat mendorong PDBK memiliki rasa percaya diri? Sedangkan tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu memetakan hasil asesmen awal PDBK. Yang kedua, mencari informasi cara meningkatkan rasa percaya diri PDBK. Yang ketiga, membaca literatur mengenai model atau strategi pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Dan yang terakhir, memberikan motivasi positif dan peluang kepada PDBK untuk berani. Alur yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada bagian pertanyaan, saya
menuliskan satu, apa saja aktivitas pembelajaran yang dapat membuat PDBK merasa percaya diri? Yang kedua, siapa saja PDBK yang sudah memiliki rasa percaya diri tinggi di kelas? Yang ketiga, bagaimana situasi pembelajaran yang dapat meningkatkan percaya diri PDBK? Yang keempat, apa saja keterampilan yang saya miliki agar pembelajaran menjadi menyenangkan bagi PDBK? Adapun tindakan yang saya ambil, yang pertama, membuat pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, mendata PDBK melalui observasi dan tanya jawab. Yang ketiga, memberikan lingkungan yang ramah pada PDBK. Dan yang terakhir, mengenali potensi dan keterampilan diri sendiri serta terus belajar untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Lalu tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan, apa sajakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi dengan meningkatnya rasa percaya diri PDBK dalam pembelajaran? Lalu yang kedua, apa saja pencapaian baru setelah PDBK memiliki rasa percaya diri? Yang ketiga, bagaimana harapan saya tentang sikap PDBK yang dianggap sudah memiliki rasa percaya diri? Yang keempat, bagaimana cara saya agar PDBK selalu percaya diri di masa depan? Tindakan yang saya ambil untuk menggali mimpi yang pertama adalah membuat gambaran di masa depan ketika PDBK sudah memiliki rasa percaya diri tinggi. Yang kedua, memajang harapan dan gambaran tersebut di papan kelas untuk mengingatkan semua ekosistem akan visi yang ingin dicapai. Yang ketiga, PDBK di masa depan memiliki inisiatif berperan aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, menanyakan perasaan PDBK melalui tanya jawab ataupun menempel dengan menggunakan stiker ekspresi. Lalu tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya ajukan di sini yaitu yang pertama, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan PDBK yang memiliki rasa percaya diri? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perubahan positif tersebut? Yang ketiga, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan langkah-langkah yang diterapkan? Yang keempat, bagaimana cara mengajak seluruh ekosistem sekolah agar mau berkolaborasi? Maka tindakan yang akan saya lakukan untuk menjabarkan rencana tersebut, yang pertama, bersama kepala sekolah dan komunitas guru penggerak di sekolah mencoba menyusun program dan kegiatan yang mendukung prakarsa tersebut. Yang kedua, saya akan merancang capaian yang mungkin dilakukan sesuai jangka waktu yang sudah direncanakan. Yang ketiga, melakukan refleksi program dan kegiatan secara berkala. Bisa secara trimester, semester, atau setiap bulan. Dan yang terakhir, mensosialisasikan program dan pencapaiannya dalam rapat bersama. Dan di tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama yaitu siapa saja yang berperan dalam mengarahkan dan mengevaluasi misi terwujudnya PDBK yang percaya diri. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam misi tersebut. Yang ketiga, bagaimana membuat catatan mengenai kemajuan pembelajaran dari misi yang dilakukan. Yang keempat, bagaimana penerapan ke depan agar prakarsa perubahan dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan. Maka, tindakan untuk eksekusi tersebut yang pertama adalah mensosialisasikan visi misi untuk meningkatkan rasa percaya diri PDPK dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak di ekosistem sekolah, yaitu seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengintegrasikan visi prakarsa perubahan saya ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, berkomitmen bersama melaksanakan aksi nyata berdasarkan refleksi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Demikian paparan dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.